datang di acara Talk Show Universitas Samudra edisi Matching Fund. Nah, saya Maulita Sari Sinaga selaku host pada acara kali ini. Dan kali ini kita akan membahas seputar program Matching Fund yang bertemakan membangun kerjasama yang menguntungkan antara pihak Universitas Samudra dan mitra. Nah, tidak lupa pula program ini merupakan program yang menarik dan pastinya akan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oke, kali ini kita telah kedatangan tamu atau narasumber yang sangat luar biasa dan pastinya beliau-beliau ini merupakan tim dari Matching Fund kali ini. Oke, yang pertama itu ada Ibu Dr. Rini Mastuti yang telah datang dan hadir. Selanjutnya ada Bapak Hairudin yang telah menyempatkan waktunya. Oke, terima kasih Ibu, Bapak yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa padat dan mungkin setelah ini juga ada kesibukan lainnya Bapak Ibu. Oke. Langsung saja karena saya tuh udah sangat amat penasaran nih tentang program Matching Fund ini yang untuk membangun kemitraan dan untuk membangun kerjasama yang menguntungkan antara Universitas Samudra sendiri dan mitra kita ya Pak ya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Kenapa program Matching Fund ini sangat penting bagi Universitas Samudra itu sendiri? Oke, terima kasih Kak Lita kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan diri, saya Ibu Rini Mastuti dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra, dan alhamdulillah saat ini saya juga sebagai ketua program Matching Fund untuk tim kami. Terkait pertanyaan Kak Lita tadi, apa sih pentingnya program ini bagi Universitas Samudra? Tentunya sangat penting ya, karena program ini melibatkan dosen dan mahasiswa. Dengan terlibat di dalam program tersebut, yang pertama dosen dapat berkegiatan di luar kampus, kemudian yang kedua apa yang dipunyai dosen, baik hasil riset, kemudian keilmuan beliau itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, mahasiswa dapat berkegiatan di luar kampus. Dengan baik dosen mahasiswa berkegiatan di luar kampus itu menambah pengalaman, wawasan, dan juga manfaat bagi diri dosen, mahasiswa, serta masyarakat. Dengan itu kualitas mereka akan meningkat dan secara otomatis kualitas dari Universitas Samudra juga akan meningkat, reputasinya juga meningkat. Demikian Kak Lita. Oke, kalau itu telah kita dengar sama-sama, itu jawaban dari Ibu nih. Ya. Nah, kalau dari Bapak tuh gimana? Apakah ada penambahan? Ya, terima kasih Mbak Lita. Jadi kegiatan Matching Fund ini sebenarnya merupakan program dari Kementerian Pendidikan, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dirangkai dalam kegiatan Kampus Merdeka Mbak Lita. Nah, khususnya program Kedaireka. Nah, jadi kegiatan Matching Fund ini tujuannya untuk kolaborasi dari perguruan tinggi dengan mitra yang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membawa manfaat lebih luas bagi peningkatan perekonomian, apalagi khususnya di Aceh karena kita Unsam kan berada di Aceh kan kita. Sehingga harapannya melalui program Matching Fund ini banyak masyarakat dan banyak dampak positif yang membawa untuk perbaikan ekonomi dan Unsam sendiri punya manfaat yang luas dan bisa lebih bermakna di masyarakat. Oke, kalau kita dengar dari penjelasan dari Ibu dan Bapak, itu tadi agak kesentil sedikit, itu masalah tentang timnya itu sendiri, nggak cuma dari dosen, tapi dari mahasiswa juga. Nah, kalau dari mahasiswa itu berarti kan ngikut program MBKM itu sendiri Pak ya, itu gimana tuh Pak masalahnya? Iya betul Mbak Lita, jadi dalam Matching Fund ini kan ada kegiatannya yang melibatkan mahasiswa Mbak Lita. Jadi untuk mahasiswa dalam kegiatannya dilibatkan dalam program magang namanya. Nah, di magang ini merupakan bagian dari kegiatan Kampus Merdeka yang mana mahasiswa dapat berkiprah langsung di masyarakat. Di Matching Fund ini mahasiswa yang magang itu kan kalau yang di program kita ditempatkan di DPMG, ya Dinas Pemberdayaan Gampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung di Provinsi Aceh kan. Nah, di sana mereka terlibat langsung nih dalam masyarakat. Misalnya penempatan di BUMDes, nah mereka bisa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pengembangan, pembinaan masyarakat. Kemudian juga mahasiswa kita yang magang itu mereka bisa melakukan riset di sana.
riset bagaimana melakukan perkembangan perekonomian, kemudian bagaimana melakukan perbaikan kehidupan masyarakat, ya kan. Kemudian juga bisa melakukan pelatihan-pelatihan, Kak. Nah, jadi karena beragam nih mahasiswa kan ada dari berbeda jurusan nih. Kalau yang dari Unsam ada yang dari program program matematika, kemudian ada yang dari jurusan agribisnis, dan juga ada yang satunya dari jurusan ekonomi manajemen. Nah, di sana dengan kolaborasi mereka yang dari lintas program studi nih, mereka bisa melakukan pengabdian berupa melatih masyarakat, ya, mengembangkan masyarakat. Misalnya bisa membina tata kelola BUMDes, bisa melakukan tata kelola manajemen desa, itu yang bisa mereka dilakukan oleh mahasiswa kita, Kak. Nah, selain itu manfaat dari magang ini kalau bagi mahasiswa kan dia terkonversi, Kak, ke dalam 20 SKS mata kuliah. Nah, jadi melalui magang ini nanti mahasiswa itu dia nggak lagi mengikuti perkuliahan, karena kan pengalaman dia di lapangan selama lebih kurang 5 bulan magang. Nah, itu bisa dikonversikan ke mata kuliah atau direkognisikan, Kak, ya namanya. Dan itu nanti semuanya diakui. Dan ini juga manfaat yang lebih luas lagi, mereka bisa langsung mengaplikasikan nih ilmu mereka di masyarakat, Kak. Ya itu, Kak. Secara singkat seperti itu. Iya, berarti kalau dibilang selama magang itu MK-nya bisa dikonversikan ke 20 SKS ya Bu, Bapak ya? Berarti ini sama juga kayak program pertukaran mahasiswa? Iya, Kak, dia berbeda, Kak, dengan pertukaran mahasiswa. Nah, kalau pertukaran mahasiswa kan mahasiswa dari perguruan tinggi luar itu datang ke Unsam untuk belajar di sini, atau sebaliknya nih mahasiswa kita yang dari Unsam dia belajar kuliah selama 1 atau 2 semester di kampus lain. Nah, untuk magang ini berbeda, Kak. Di magang ini memang mahasiswa ditempatkan di mitra. Kan kita ada mitra tadi di DPMG ya, Dinas Pemberdayaan Gampung, kemudian ada juga BUMDes nih, Kak. Ada beberapa BUMDes yang jadi mitra matching fund kita. Nanti mahasiswanya di awal bulan, mungkin di 1 bulan pertama itu kan ditempatkan di di DPMG ya, untuk mereka belajar di sana bagaimana apa yang harus mereka lakukan untuk pengembangan desa, program-program desa, ya. Ada misalnya digitalisasi desa, pengembangan sumber daya desa, pengelolaan BUMDesnya. Nah, jadi setelah anak-anak yang magang tadi dapat pengetahuan dari DPMG, mereka pindah nih di penempatannya, ditempatkan di BUMDes atau di desa-desa yang jadi mitra kita. Di sana mereka belajar sekaligus mengembangkan, Kak, ilmu yang didapat dari kampus dan yang didapatkan selama di DPMG itu mereka aplikasikan, Kak, di desa. Oh gitu. Gitu. Bu, Bapak kalau boleh tahu mitra kita di daerah mana ya? Kan pastinya dari Aceh kan, karena DPMG. Iya. Kalau boleh tahu itu di Gampungan mana-mana aja, dan memang spesifiknya di desa apa kalau boleh tahu? Baik, jadi untuk program matching fund kita itu sebenarnya kemarin yang kita ajukan adalah banyak BUMDes, akan tetapi dari hasil review dari kementerian akhirnya dan sesuai dengan kebutuhan lapangan terpilihlah 4 BUMDes yang dia sebagai pilot project. Kenapa? Karena ini adalah tahun pertama kegiatan matching fund kita untuk program pemberdayaan masyarakat ya, dengan melibatkan DPMG. 4 BUMDes ini sebagai pilot project yang harapannya nanti kalau ada kesuksesan di sini, dan insya Allah sukses, sampai saat sejauh ini sukses, itu nanti program ini akan direplikasikan kepada BUMDes yang lain. Kemudian BUMDes mana saja yang menjadi mitra sasaran kita? Yang pertama, 1 BUMDes Makmubrata, dia ada di Ulekareng di Banda Aceh yang pertama. Kemudian yang kedua BUMDes Mancang, dia ada di Pidijaya. Kemudian yang ketiga itu BUMDes Malaka, ada di desa Jangka Alubi Biren. Dan yang keempat adalah BUMDes Bedoh Besare, dia ada di Desa Semirah di Kecamatan Nisam Antara Aceh Utara. Itu kan. Jadi 4 BUMDes tersebut. Berarti sasarannya udah dapat di 4 desa ya Bu ya? 4 desa, kemudian juga terpisah juga 4 wilayah kota dan kabupaten tadi. Oh iya, berarti memang nggak berfokus. Mungkin kan Universitas Samudra ini kan di Langsa, mana tahu mungkin program ini memfokuskan dulu sasarannya ke daerah Langsa aja. Ternyata memang seluruh Aceh ya Bu ya, mencakup seluruh Aceh ya. Iya, jadi 4 BUMDes tadi adalah BUMDes yang sudah terpilih sebagai pilot project, dan harapannya untuk tahun kedua nanti akan dikembangkan ke BUMDes-BUMDes lain di wilayah Provinsi Aceh. Gitu kan.
Nah, itu dia tadi penjelasan dari Bapak dan Ibu ya tentang program matching fund kita tadi ya. Oke, tadi kan udah ada, kita tahu mitranya di mana-mana aja BUMDesnya, ada 4, ada di Banda, ada di PD Jaya, ada di Biren juga, dan ada di Nisam. Aceh Utara. Oke, jadi gini Bu, setiap program pasti memiliki keuntungan dan manfaat. Nah, saya sebagai host nih sendiri sangat penasaran apa sih manfaat dan keuntungan yang bisa didapat oleh perguruan tinggi, juga mitra dan masyarakat tempat kita melakukan program ini sendiri. Ya, jadi gini Mbak Lita, kan program ini merupakan program dukungan dari Kemendikbudristek ya untuk perguruan tinggi. Nah yang pertama, setiap perguruan tinggi itu kan setiap tahunnya kita dievaluasi untuk IKU-nya. Nah jadi manfaat dari matching fund ini yang pertama, kalau yang kita lakukan itu bermanfaat untuk pencapaian IKU sendiri. Yang pertama IKU 1, yang pertama IKU 2 yaitu mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Nah ini salah satu yang harus dilakukan oleh kampus setiap tahunnya. Yang kemudian IKU yang ketiga yaitu dosen berkegiatan hasil penelitian dosen itu dimanfaatkan oleh masyarakat, dan ini bisa dilakukan melalui program matching fund ini kata. Nah yang ketiga itu kita juga IKU 5 yaitu dosen berkegiatan di luar kampus sama hasilnya tadi iya kan? ya tadi kebalik ya. Dari yang mana salah? Iya. Jadi Kalita yang pertama itu kegiatan ini kan bermanfaat untuk meningkatkan atau mencapai IKU perguruan tinggi. Yang pertama kalau di program matching fund kita yang pertama IKU 2 yaitu mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Nah kegiatan di luar kampus yang dilakukan mahasiswa ini melalui magang tadi yang dilaksanakan selama lebih kurang 5 bulan di DPMG dan di BUMDes binaan yang menjadi mitra kita. Oke, itu tadi penjelasan keuntungan dan manfaat yang didapatkan oleh perguruan tinggi itu sendiri ya Bu. Dan kalau dari mitra dan masyarakat umum nih gimana? Apa manfaatnya? Oke, saya menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Haidi tadi. Jadi kalau manfaat yang diperoleh oleh DPMG yang pertama adalah mereka memperoleh tambahan sumber daya manusia, kemudian juga tambahan pendanaan, sehingga dengan adanya tambahan 2 hal tersebut bisa mendukung tercapainya program yang telah mereka susun. Nah itu untuk yang DPMG mitra kami. Kemudian untuk masyarakat atau mitra sasaran dan BUMDes sendiri adalah dengan adanya kegiatan matching fund kita, yaitu pendanaan kolaborasi baik dari perguruan tinggi kemudian dari mitra, DPMG akan memperoleh itu tadi bantuan peralatan, bantuan bahan-bahan untuk melaksanakan kegiatan transfer teknologi, kemudian juga produksi dan seterusnya. Nah, untuk khusus yang 4 BUMDes yang kami sasar ini, mitra sasaran, terutama yang BUMDes Makmubrata. Nah, di situ Makmubrata mereka telah mempunyai produk inovasi produk, yaitu berupa produk serundeng dengan berbagai macam varian. Dan alhamdulillah sudah mempunyai PIRT dan insya Allah ini sedang penyusunan halal. Itu yang Makmubrata. Kemudian yang BUMDes Malaka yang memproduksi pakan pelet itu alhamdulillah sejak mereka memproduksi pelet itu sudah hampir 3 tahun mereka belum mempunyai sertifikasi tentang legalitas usaha. Jadi Kemenkumham belum dapat. Alhamdulillah kita dampingi dalam waktu 1,5 bulan mereka telah memperoleh sertifikasi dari Kemenkumham sebagai sebuah usaha. Nah seperti itu terutama yang paling oke kayak gitu. Oke. Nah itu tadi manfaat dari perguruan tinggi, mitra dan masyarakat yang kita jadiin sasaran ya Bu, BUMDesnya. Oke. Semua program baik itu dapat manfaatnya, keuntungannya, itu tidak terlepas dari dukungan di berbagai pihak ya Bu ya, Bapak ya. Nah, saya lebih penasaran ke bagaimana dukungan dari perguruan tinggi itu sendiri, yaitu Universitas Samudra itu Pak, gimana? Jadi Kalita, Universitas Samudra itu sangat mendukung ya setiap program yang dilaksanakan oleh dosen ya, terutama apalagi berdampak langsung kepada masyarakat nih, sesuai dengan visi-visi Universitas Samudra juga, yaitu untuk mengembangkan masyarakat ya salah satunya, atau program Tridharma perguruan tingginya. Kemudian
Rektor Universitas Samudra itu sangat mendukung kita, jadi sangat disupport, kemudian diberikan dukungan yang luar biasa ya. Kesempatan ini kan jarang ya, bisa lolos matching fund itu kan sulit Kak. Kemudian dari sisi pelaksanaannya juga yang butuh waktu lama. Nah, ketika dosen meninggalkan kampus itu harus kegiatan di lapangan tuh kalau tanpa izin dari perguruan tinggi kan nggak bisa dilaksanakan. Susah ya, Jadi Pak, ya? salah satunya dengan pemberian izin dan disupport ya. Bahkan Pak Rektor juga sempat turun langsung nih ketika monitoring kegiatan matching fund kita ini tuh juga dukungan yang luar biasa yang mungkin nggak akan bisa kita laksanakan matching fund ini tanpa dukungan dari pimpinan sendiri. Dan juga Universitas Samudra terus aktif nih, kita juga diberikan dukungan pendampingan LPPM disuruh maksimal nih untuk pengelolaan kegiatan matching fund ini dibentuk ya di LPPM, dan kemudian kita juga diberikan supportan dana ya, supportan dana dari perguruan tinggi sebagai tambahan dari kegiatan pendukung dana pendamping nih dari perguruan tinggi untuk mendukung kekurangan dana pelaksanaan matching fund yang kita peroleh dari Kemendikbud Kak. Jadi itu juga nggak ternilai nih, dan itu sangat bermanfaat dan besar sekali ya dibandingkan dengan mungkin di tempat lain yang belum pernah mendapatkan matching fund, dan ada juga yang belum tahu juga. Nah, justru di Universitas Samudra itu sangat bagus. Ya, kemudian kita juga didukung nih, disediakan coaching klinik nih untuk untuk dosen-dosen yang lain yang mau belajar untuk pembuatan proposal, itu sangat didukung oleh LPPM Universitas Samudra. Tentunya itu dari Pak Rektor sendiri yang juga sangat ingin Universitas Samudra ini bermanfaat lebih luas ke masyarakat Kalita. Oke, itu dari Bapak ya. Nah, kalau dari Ibu ada penambahan nggak, Bu? Oke. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Khairi, satu peran dari kampus mendukung kita yang pertama adalah dibentuknya unit pengelola matching fund. Itu memang berdasarkan SK Rektor. Jadi ada unit pengelola yang membantu tim dari matching fund ini untuk memudahkan berjalannya kegiatan, itu satu. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Khairi, ada dana padanan dari perguruan tinggi yang sebesar 10% dari total pendanaan yang kita peroleh, dan alhamdulillah itu berperan besar banget ya untuk melancarkan kegiatan kita, mendukung terutama penggunaannya adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi internal. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah luar biasanya, peran dari MBKM, program MBKM, unit MBKM itu mendukung program kita dengan adanya tadi mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus yang ikut magang itu memperoleh rekognisi SKS sebesar 20 SKS. Jadi terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dari perguruan tinggi. Terutama Pak Rektor, terima kasih Pak. Oke, berarti memang dari pihak perguruan tinggi sendiri memang sangat support ya Pak Bu untuk program matching fund ini sendiri, dan kolaborasi antara BMK yang memang nggak cuma bermanfaat untuk perguruan tinggi, juga dapat bermanfaat bagi masyarakat tempat BUMDes ya Bu ya, BUMDes itu sendiri, dan memang ada kemudahan juga ya, ada keseruan juga yang didapat oleh mahasiswa nih. Nggak cuma bisa dapat nilai dan pengalaman di kampus, tapi bisa dapat pengalaman di luar kampus. Iya, betul, nih. Kak. Ya kan lebih seru kan kalau teorinya dapat, kita juga dapat prakteknya gitu. Jadi lebih konkret ya itunya, ilmunya sangat luar biasa ya Bu ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup acara kita pada siang hari ini. Apa sih saran dan pesan dari Bapak dan Ibu sebagai narasumber dan tim dari matching fund ini sendiri? Pak Heri, silakan. Iya, sebenarnya sangat banyak ya yang ingin disampaikan ya, tapi mengingat waktunya Kak Lita ya, mungkin ada sedikit yang ter-share oleh kita. Namun harapannya program matching fund ini mudah-mudahan bisa terus berlanjut Kak, dan bisa menjangkau lebih luas lagi. Karena memang kemarin target kita kan bisa se-Aceh, namun ternyata tahun ini yang di tim kami itu hanya dapat membantu di 4 kabupaten ya. Nah, di 4 kabupaten tadi dari Banda Aceh, kemudian Pidi Jaya, Nisam Antara, dan Biren. Nah harapannya ke depan ini program yang udah kita kembangkan ini bisa lebih berkembang lagi Kak, sehingga dampak yang diperoleh itu bisa lebih luas, dan Universitas Samudra juga bisa lebih lebih berperan besar, semakin besar perannya di dalam masyarakat dan memajukan perekonomian seperti itu Kak. Dan harapannya juga nanti ke depan mudah-mudahan dari Unsam sendiri bisa lebih banyak nih proposal-proposal yang
dapat didanai oleh Kemendikbudristek ya untuk program terutama 2024 dan seterusnya. Jadi dengan begitu dampak lebih besar akan kita peroleh bersama dan benar-benar menjadi semakin luar biasa baik unsur sendiri maupun perekonomian masyarakat jadi lebih terangkat kali ini. Itu kok dari Bapak. Kalau dari Ibu gimana nih, Bu? Oke, baik. Jadi catatan penting menurut saya, kolaborasi itu sangat penting dan luar biasa. Jadi kolaborasi yang saling menguntungkan, saling mendukung itu sangat luar biasa. Seperti juga yang diharapkan dari pihak kementerian bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, kemudian pihak dunia industri, kemudian dari pihak manapun ya. Istilahnya pentahelix ya, di situ sangat penting. Harapan kami untuk program lanjutan ke depan ini kan kini adalah tahun pertama ya untuk bekerja sama dengan DPMG. Semoga untuk tahun ke depan kita lebih banyak lagi bumdes-bumdes yang dapat kita terlibat di dalam kegiatan kita dan sehingga manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh semua orang. Dan apa yang kami lakukan ini semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi terutama dosen ya Pak ya, mahasiswa, kemudian kampus dan juga masyarakat pada umumnya. Gitu. Oke, itu dia saran dan pesan terakhir yang sama-sama telah kita dengarkan dari dua narasumber yang sangat hebat kita, yaitu Bapak Hairudin selaku dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan ada dari Ibu Dr. Rini Mastuti sebagai dosen program studi agribisnis ya Bu ya. Oke, terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah membagikan jawaban dan pengetahuannya mungkin kan yang bisa dapat diambil oleh penonton dan pemirsa yang ada di rumah yang telah melihat tontonan kita, tayangan kita hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya juga Ibu, Bapak, dan terima kasih telah dapat berhadir di sini membagi ilmunya sangat luar biasa. Ya. Semoga program ini mendapatkan memberikan manfaat yang sangat besar bagi berbagai pihak yang terlibat. Ya Bu ya. Nah, itu dia acara talk show kita Matching Fund episode 2 dengan tema membangun kerjasama yang menguntungkan antara pihak Universitas Samudra dan mitra. Oke, itu aja dari saya selaku host dan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sangat luar biasa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara talk show selanjutnya. Bye bye.